Pernah nggak sih kalian ini ngerasa suatu perjalanan hidup kalian seperti pekerjaan, hubungan, atau cita-cita kalian yang ingin kalian gapai, tapi malah buruk bagi diri kita sendiri atau orang lain? Dengan kata lain itu gagal. Nah, betul banget apa yang dibilang sama teman gue tadi. Sebenarnya pengalaman hidup yang gak berhasil itu bisa disebut kegagalan. Tapi dari kegagalan tersebut, kita ini banyak belajar. Apa sih kegagalan itu? Tapi apakah semua kegagalan selalu buruk? Who knows? Betul banget. Kegagalan itu bisa menjadi hal yang buruk atau tidak. Mari kita bahas selanjutnya ya. Kembali lagi di FYP For Your Podcast. Jadi gini Go, Gimana tuh? nih ya, gue mau ngasih tau lu nih. Gue dulu ini pernah merencanakan suatu bisnis yang dimana gue ini mulainya dari nol Go. Nah, bisnis apa tuh? Gue pengen jualan Go, jualan apa aja sih sebenarnya, buat nambahin keseharian gue. Tapi saat gue ngelakuin itu, gue ini malah merasa takut. Dan pas gue lakuin itu, gue malah pernah gagal Go. Menurut lu gimana Go? Sebenarnya gini sih, kegagalan juga harusnya kita lawan ya kan. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang aku nih kegagalan tuh harusnya kita lawan. Karena kalau misalnya kegagalan kita diminum, ya udah bakal jadi pas doang di hati kita atau mengusahain kita kan. Jadi kayak kita terkesan tuh gak punya apa ya, gak punya jiwa bangkit dari kegagalan itu. Makanya mungkin buat teman-teman nih, kalau misalnya gagal itu ya harus bangkit. Karena ada istilahnya, kita tuh dikasih jatuh supaya kita bisa bangkit. Jadi kayak mungkin kalau kita masih gagal tuh kan apa yang kita lakukan itu gak selalu flat ya. Pasti ada naik turun naik turun. Betul banget, pasti yang namanya di hidup kita nih gak mungkin harapan kita tuh bakal realisasi terus ya sih. Pasti kan ada ya gak pasti ada menghalangnya. Apalagi ya yang mana kita tahu kan pasti kan Tuhan gak mungkin ngasih selalu apa yang kita mau. Pasti ada cobaannya gak sih kayak gitu. Dan bagaimana kita bagaimana cara kita nanggepinnya dong, reaksi kita supaya kita tuh gimana ya, lebih ngadepnya tuh mungkin dari rasanya lebih legowo bahasanya mungkin ya, atau lebih ikhlas. Mungkin itu aja sih kalau kata gue. Berarti yang dimana setiap yang kita lakukan itu ada ujiannya ya. Bener banget, pasti Pasti. ujiannya. Nah, maka dari itu banyak gengsi itu yang selalu gagal dalam apa ikhtiar yang dia lakuin atau effort yang dilakuin. Misalnya contoh buka usaha, misalnya dia mau masuk ke universitas atau kantor impian mereka gagal. Akhirnya dari gagal itu mereka timbul overthinking atau mungkin anxiety. Kita nggak ada yang tahu kan, karena mungkin kegagalan mereka itu akhir, padahal sebenarnya bukan. Mantap dong. Jadi langsung aja nih kita panggil narasumber kita atau bintang tamu yang dia udah asli banget nih di bidang ini. Pokoknya kita tungguin aja dia hari di sini. Oke, thank you. Lanjut. Oke guys, balik lagi bersama kami, gua Bagas dan Bagong di program FYP For Your Podcast. Ya, sebenarnya gini guys, buat ngobrolin pembahasan kita yang tadi nih, bakal kita bahas lebih lanjut. Mungkin kalau misalnya berdua agak gimana ya, takut kita salah arah atau makin gak terarah atau mungkin self diagnose. Mending kita langsung undang aja sih. Siapa tuh Gong? Kita ngundang siapa nih? Kita ngundang narasumber atau bintang tamu mungkin yang berkaitan langsung di bidangnya ya. Oke, siap. Jadi supaya kita nih lebih terarah gitu. Apa sih yang kita rasain atau kita keluh kesah kita selama ini tuh, supaya kita tahu nih, terukur mungkin ya. Iya. Supaya kita nggak kemana-mana dan lebih apa ya? Terarah aja ya. Lebih terarah sih sebenarnya. Oke, langsung aja nih Gong. Langsung aja kita undang narasumber kita nih ini. yang berkaitan dengan psikologi atau tentang kegagalan ya, mungkin quarter life crisis. Oke, langsung kita undang aja nih Bro Pandu. Gimana Bro Pandu? Hai Bro Pandu. Alhamdulillah sehat. Halo Bro Pandu. Gimana Bro Pandu, sehat nih? Alhamdulillah sehat guys. Walafiat. Gimana nih Bro Pandu ini asalnya dari mana nih? Kalau misalkan asli saya dari Kuningan Jawa Barat, tapi kalau misalnya sekarang saya lagi ngekos nih Kak. Oh, Bro Pandu nih lagi ngkos berarti di sini ya. Iya, dengan ke sini nih. Kebetulan Bro Pandu nih kalau yang aku dengar mungkin apa sih praktisi juga, kebetulan juga sebagai penggiat di bidang psikologi. Iya. Kebetulan saya juga sekarang jadi communication ambassador di Jiwa Insan. Jiwa Insan. Ya, Jiwa Insan ini merupakan komunitas nasional yang emang mengedukasi masyarakat tentang psikologi edukasi. Oh, Keren banget. Oh, berarti kapan dulu juga Bro Pandu juga ini apa namanya masuk ke psikologi berarti? Benar, betul banget. Berarti emang udah biasa nih insiden apa hal-hal yang mungkin kita keluh kesahin ya.
Ya enggak juga sih, tapi emang pengennya gitu. Tapi sering banget kan ngedengerin keluh kesah dari teman-teman atau orang lain ya. Sering banget sih. Pasti dong, Iya. pasti sering dengerin tentang hal-hal yang berkaitan kayak gitu dong. Iya, ditanya-tanya kamu harus psikolog gitu, bisa nggak sih tahu aku atau apa? Emang harus psikolog sih, bukan? Karena psikologi juga pasti kan ada ilmunya tersendiri ya, Iya, jadi nggak betul. bisa langsung ini ya kan. Benar. Oke. Untuk Pembahasan penjelasan lebih dalam nih ya, kita lanjut ke selanjutnya. Oke guys, stay tune. Sebenarnya tuh gimana ya? Mungkin karena ini menjadi keresahan sama kayak ke apa ya? Mungkin ya. Minder gue gitu. Jadi kayak gue nih ketakutan sama kayak hal-hal tuh ibaratnya gue nggak berhasil. Gue kayak melihat nih terutama teman-teman gue nih udah pada skripsi, udah pada kerja, udah pada punya bisnis ya kan ya. Ada yang kerja di law firm, sedangkan gue nih masih stuck di kampus, masih kayak gini-gini aja. Apalagi gue nih kebetulan di kampus gap year gitu. Jadi kayak gue ngerasa tertinggal banget gitu sama teman-teman gue. Mungkin menurut Bro Pandu nih, kira-kira apa sih yang hal yang bisa buat merubah cara pandang gue tentang persepsi hal kayak gitu, tentang kegagalan kayak gue ngerasa nih nggak berguna, nggak berdampak gitu loh. Sedangkan teman-teman gue nih udah berdampak banyak gitu, kayak mereka kerja, mereka apa, kayak gue ngelihat achievement mereka di sosial media mereka mungkin kayak gitu sih bro. Gimana sih cara ngelihat apa ya, atau merubah sudut pandang itu loh, tentang kegagalan itu? Sebenarnya yang ngomongin ini termasuk dalam satu fase nih bro. Itu fase krisis, yang dimana fase ini terjadi pada umur 20 sampai 30-an. Iya, nah tanda-tanda ini ada di lu tadi. Lu ngerasa stuck, lu ngerasa kayak tertinggal gitu. Nah, caranya gimana sih? Yang pertama, lu gak boleh membandingkan diri lu dengan orang lain, dimana lu tuh bisa menerima diri lu seadanya gitu. Diri lu tuh butuh penghargaan dari diri lu sendiri. Lu butuh yang namanya afirmasi positif, entah dari internal maupun eksternal. Gitu sih. Kalau misalkan itu cara-caranya, mungkin nanti gue bakal lanjut ke cara yang lain, tapi itu juga susah ya. Tapi emang kalau misalnya itu gue harus kayak ngasih afirmasi sendiri ya ke diri gue sendiri ya. Mungkin karena selama ini mungkin gue nggak pernah afirmasi diri gue sendiri mungkin ya. Apalagi gue orangnya bukan percaya dengan law of attraction gitu lah. Hal-hal yang kayak gitu gue kurang percaya. Jadi gue emang harus ngasih afirmasi positif ke dalam diri gue sendiri ya, supaya sama gue juga nggak perlu ngebandingin sama apa pencapaian orang lain ya. Bener sih. Jadi gini nih Bro Pandu, dari case gua yang gua alamin sampai saat ini, yang dimana gua awal-awal itu hidup sendiri nih, ya kan? Tanpa ada bantuan orang tua, apa atau saudara-saudara lainnya. Otomatis kan gua harus mencari rezeki atau tambahan jajan ya kan, buat diri gua sendiri. Nah, gua ini memulainya dengan berjualan, yang dimana jualan itu kan harus mempunyai skill dan juga bekal yang siap ya kan. Tapi di sisi lain itu gue gak mempersiapkan itu dan gue langsung terjun aja langsung ke bisnis kan. Nah saat gue ngelakuin bisnis atau berjualan itu, gue langsung gagal dan gue itu pengen mencoba lagi, tapi takut gagal di yang kedua. Menurut Bro Pandu ini gimana? Kalau misalnya kita mau ngomongkan atau bicara tentang kegagalan ini ya bro, Ya. kegagalan ini mungkin dari diri kita, tapi sumbernya itu dari pikiran kita sendiri. Oh, Iya sih ya. banget. Kalau misalkan karena kita merasa diri kita tuh gagal, ya emang itu kita gagal gitu. Kalau misalkan kita mempunyai mindset yang bagus, cara pandang yang bagus tentang kegagalan itu, maka kita bisa merubah kegagalan itu menjadi kesuksesan dulu. Berarti ya dalam kata lain gue itu harus mempersiapkan mental dan skill ya kan. Tapi lu tahu gak sih, kalau misalkan itu yang gua tangkap dari studi case itu, ini termasuk dalam contoh-contoh kuartal krisis ini. Oh, Yang berbasis juga. Iya. Salah satunya yang berdampak di social environment. Social environment itu ya lingkungan sosial kita pasti bakal terdampak oleh kuartal krisis itu. Kayak misalkan lu dari keluarga nih. Keluarga pasti ada yang namanya ekspektasi kasus realita. Oh, Yang dimana orang tua lu tuh punya ekspektasi tinggi dulu, tapi lu nggak bisa nggak bisa mewujudkan ekspektasi itu lewat realita lu sekarang. Pasti itu emang bakal ngerasa banget sih dulu. Kena Kena banget sih ya guys sih. Soalnya Soalnya kan hal yang kayak gitu tuh pasti kayak lu bakal mikir nih, kayak lu bakal terjebak dalam pikiran lu sendiri gitu. Iya. Kayak gue gimana nih, gue harus buat ngasih nama gimana nih buat keluarga gue ya guys sih. Lu pasti bakal mikir gitu. takut sih kayak, aduh, ntar gue gimana ya ke depannya, bakal apa ya? Jadinya kayak bakal jadi kayak anxiety sendiri sih. Iya. Kayak mikirin masa depan, padahal tuh kayak lu overthinking berlebih lah intinya ya. Kayak gue juga pernah sih ngalamin hal kayak gitu. Tapi gue pengen lanjut ke pertanyaan gue tadi nih, tentang yang masalah gue bilang gue minder nih sama lu.
gue ya kan, kayak teman-teman gue nih udah ngelakuin pencapaian yang banyak gitu, sedangkan gue belum. Nah, menurut Bro Pandu nih, tadi kan katanya mungkin ada tips lain. Sedangkan tadi kan Bro Pandu nih, kalau boleh gue tangkap tadi dari jawabannya ada 2 tadi tips yang lo kasih itu bro. Yang pertama tuh tadi jangan pernah ngebandingin diri lu sama orang lain ya. Ada kenapa itu? Karena kita nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain karena kapasitas kita nih sama orang lain beda-beda, ya kan? Gue nangkap obrolan itu. Mungkin yang tadi poin yang kedua tuh lu bilang tadi supaya jangan terlalu terlalu terjebak dalam kegagalan ya kan, tadi bilang gitu kan. Nah, sedangkan tadi Bro Pandu sendiri kan ngomong ada poin-poin lainnya yang mau dijelasin. Mungkin bisa tahu sih, poin-poin itu. Boleh nih, kita masuk ke poin selanjutnya ya guys ya. Kita akan membahas tentang namanya emosional. Pasti nggak pernah nggak pernah asing kan ini gitu kan. Nah, ada yang kalau misalkan kita membahas emosi, emotional intelligence. Emotional intelligence adalah bagaimana cara kita untuk meregulasi atau mengendalikan emosi kita sendiri, bro. Ya, salah satu triknya adalah regulasi emosi. Regulasi emosi sendiri adalah kemampuan kita untuk meregulasi atau mengatur emosi kita sendiri, bro. Kayak misalkan kita mempunyai emosi positif atau nggak mempunyai sebaliknya emosi negatif. Itu kita bisa atur kalau misalkan kita mempunyai regulasi emosi yang baik. Salah satu kegagalan, kalau misalkan yang tadi lu bilang katanya kan lu kayak membandingkan dengan orang lain, nah itu kan pasti bakal memicu emosi negatif. Nah, salah satu trik lagi kalau misalkan yang lu pengen terhindar dari tadi membandingkan diri sendiri, lu bisa pakai regulasi emosi yang baik. Tapi kalau misalnya mau regulasi emosi yang baik tadi yang bilang Bro Pandu, regulasi emosi itu gimana sih sebetulnya? Karena tadi gue nangkapnya regulasi emosi negatif itu kayak gue bandingin diri gue sama orang lain itu regulasi emosi negatif kan? Makanya kalau regulasi emosi positif apa sih sebenarnya? Oke, regulasi emosi positif ini adalah kebalikan dari yang namanya disregulasi. Nah, orang-orang yang biasanya membandingkan diri sendiri atau orang-orang yang nggak biasa untuk mengendalikan emosi sendiri disebut disregulasi emosi. Nah, cara untuk kita memperbaiki disregulasi emosi dengan cara regulasi emosi, dengan kita menerima diri sendiri, terus dengan kita mengafirmasi positif diri sendiri dan memberi penghargaan, itu termasuk regulasi emosi. Nah, untuk Bro Pandu nih, gue mau nanya, kegagalan itu tuh wajar nggak sih? Atau itu memang hal yang buruk? Atau di sisi lain itu ada hal positifnya? Nah, aku baru banget belajar sama Mas tadi gitu. Ada buku yang namanya Man Power. Itu merupakan kekuatan di mana kekuatan itu timbul dari pikiran. Nah, pikiran ini yang akan mempengaruhi hidup kita. Kayak misalnya kegagalan. Kegagalan itu yang mungkin hanya sebuah fase di mana kita merasa kurang dengan diri kita, apapun. Dan cara kita untuk mengolah kegagalan itu dengan cara kita mempunyai pikiran yang bagus. Ada kata-kata istilahnya siapa yang mengendalikan emosi? Siapa yang mengendalikan pikiran? Kita yang mengendalikan pikiran atau pikiran yang mengendalikan emosi? Oh benar-benar. Jadi antara kita yang dikendalikan pikiran atau pikiran yang mengendalikan kita gitu ya? Betul. Jadi emang antara dibantu gini mungkin. Kalau kurang lebih seperti ini. Antara kita yang menguasai atau kita yang dikuasai. Benar nggak sih? Mungkin jadi buat teman-teman, mungkin itu ya bagaimana tentang bagaimana kita melakukan emosi yang ada di diri kita supaya kita lebih terbuka dengan diri kita, mungkin seperti itu ya. Mungkin satu lagi mungkin pertanyaan buat Bro Pandu terakhir nih, kira-kira ada sih pesan buat Gen Z buat supaya lebih semangat lagi gitu dan gak terjebak dalam kegagalan gitu ya. Gak bakal larut ya. Terutama di quarter life crisis ini. Iya. Kira-kira ada nggak sih? Mungkin untuk pesan-pesan buat Gen Z sekarang nih. Kan kalau misalkan Gen Z emang pengennya yang instan ya kan? Iya, instan selalu. Mungkin saya akan mungkin gue pengen ngebawain fotos-fotos yang lama sih, tapi ini memang berarti juga buat gue sendiri. Jadikan kegagalan itu sebuah batu loncatan untuk kesuksesan. Oke. Oh, bilang itu benar-benar langsung banget sih, ngena banget sih hati. Mungkin itu udah cukup, mungkin banget sampai coba dengan Bro Pandu. Jadi kayak bermanfaat banget ya buat kita. Jadi
Thank you buat insight ini kenapa nih kita mau bilang karena lu berikan itu mungkin buat penonton, buat teman-teman terima kasih nih buat yang udah kasihkan dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman. Thank you banget ya bro, yang ngomongin bro. Mungkin sekian saja mungkin dari kita sama Bro Pandu tentang acara ini. Thank you. Jadi gimana nih kok penjelasan sampai sama dari bro Pandu tadi, gue tercerahkan nggak? Kalau gue sih cukup tercerahkan ya sama apa yang dikasih sama Bro Pandu tadi jelasin ya. Pertama tentang gimana sih cara kita cover kegagalan gitu kan ya. Insight itu sih benar-benar masuk banget gitu gue. Tapi kalau lu sendiri tercerahkan gak sih? Gue sangat, kalau gue ini sangat tercerahkan banget kok, terinspirasi banget kalau kita itu gagal itu wajar dan kita harus bangkit lagi dari kegagalan itu. Ya sebenarnya sih kalau yang mungkin ini buat pemirsa kali ya, mungkin yang hal yang bisa kita tangkap dari tadi ya. Sebenarnya tuh ada dua pilihan antara lu mau bergagal atau lu mau gagal sama pilihan lu atau lu berdamai. Maksudnya janganlah berlarut-larut gitu dalam kegagalan. Karena gue juga pernah mikir sih tadi apa yang di grup Pandu bilang tadi, guys ya, dibilangin tuh gini, apa namanya? Ya itu pilihan lu. Antara itu mau pilih gagal atau lu berdamai gitu ya. Itu jadi sih kalau kesimpulan bisa diambil ya, lu boleh gagal, tapi di sini juga lu harus bangkit. Karena juga di dalam hidup itu di saat lu terjatuh, di saat itu juga lu bangkit. Makanya dalam hidup kadang tuh kita dihadapi dengan kegagalan, kekecewaan, was-was gitu. Tapi di saat itu juga kita harus bangkit sih. Betul banget, betul, cakep. Nah jadi buat kalian, apa kalian udah terinspirasi atau menjadi lebih baik mendengar podcast ini sampai akhir? Itu tergantung kalian sih. Oke, gue dari Bagas dan gue Bagong dari FYP for your podcast. Sekian.